Oke, saya mulai. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait forecasting. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum pernah mendapatkan teknik forecasting jenis ini. Oke, saya jelaskan dulu terkait tahapan dalam forecasting ya. Nah, pertama yang harus dilakukan ketika kalian mau melakukan forecasting atau peramalan adalah tentukan apa yang diramal. Nah, tentukan unit yang mau dianalisis, terus kemudian time horizonnya, apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Terus kemudian yang kedua adalah evaluasi dan analisis data yang dibutuhkan. Nah, untuk melakukan evaluasi dan analisis, kalian perlu untuk mengetahui terlebih dahulu pola data yang akan nantinya kalian ramalkan. Nah, apabila datanya misalnya mengandung unsur-unsur tren, misal seiring bertambahnya waktu dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, itu berarti mengandung tren. Nah, maka dia harus nantinya larinya ke teknik forecasting yang harusnya bisa membaca pola tren tersebut. Jadinya hasil forecasting yang didapatkan itu akan lebih akurat. Nah, untuk itu kalian harus tahu terlebih dahulu beberapa jenis perilaku data. Yang pertama adalah data random atau acak. Namanya saja data random ya, berarti pergerakannya itu tidak bisa dibaca. Penyebabnya karena apa? Karena acak. Nah, terus kemudian yang kedua adalah tren tadi. Nah, ini pada perilaku data tren, dia memiliki pergerakan yang random atau acak dengan kecenderungan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, ini ada gambarnya juga nanti ya. Yang ketiga yaitu siklus. Nah, untuk bisa tahu data itu mengandung siklus atau enggak, biasanya itu harus tersedia data minimal 3 tahun atau lebih, minimal 3 tahun ya. Nah, untuk bisa tahu data itu berpola siklus atau enggak. Nah, terus kemudian, oh iya, kalau data yang tersedia itu cuma dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode, biasanya akan sulit terlihat data itu mengandung siklus apa enggak ya, mengandung pola siklus atau enggak. Terus kemudian yang terakhir adalah mengandung pola seasonal atau musiman. Jadi pada data musiman di sini, contoh penjualan coklat pada bulan Februari itu akan selalu mengalami kenaikan karena bertepatan dengan Valentine misal. Terus penjualan pohon Natal pada bulan Desember itu akan selalu mengalami kenaikan karena bertepatan dengan Desember. Atau event-event lainnya yang dia akan selalu berulang di tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah grafik untuk tiap perilaku tipe demand ya. Perilaku data demand. Yang pertama yang A ini adalah tren. Trennya ini kebetulan dia mengalami kenaikan, trennya naik. Dan juga ada faktor random movement, jadi ada randomnya. Terus yang ke B ini adalah siklus. Nah, siklus itu naik turun kayak puncak dan lembah gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga ini adalah seasonal pattern, ada pola seasonal. Jadi misal ini Februari coklat mengalami kenaikan, naik lagi Desember juga mengalami kenaikan, misal seperti itu ya. Nah, ini adalah pola musiman. Terus yang terakhir adalah gabungan antara trend dan seasonal pattern. Oke. Tahapan selanjutnya setelah kalian mengetahui demand behavior, kemudian kalian harus memilih metode peramalan serta melakukan uji model peramalan yang kalian gunakan. Nah, di sini kalian nggak bisa tuh seenaknya memilih, oh saya mau pilih metode ini saja. Sementara metode yang kalian pilih tersebut tidak bisa membaca pola data yang muncul di data demand behavior tadi. Misal ada trennya, sementara metode yang kalian gunakan tidak bisa membaca tren, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau data kalian mengandung tren atau mengandung seasonal, maka
metode forecast yang digunakan itu harus bisa membaca perilaku demand tersebut. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah lakukan forecast. Nah, kalau kalian pengen tahu tahapan detailnya, bisa kalian baca ini. Ini adalah teknik atau metode atau tahapan yang bisa kalian ikuti ketika kalian melakukan forecasting. Nah, untuk teknik forecastingnya untuk time series sendiri ada banyak ya. Ada stationer, ada trend only, dan seasonal trend. Nah, untuk yang trend ini akan saya lebih tekankan ke metode Hulse, dan seasonal di sini akan nanti coba saya jelaskan terkait winter ya. Jadi masing-masing terwakili, trend terwakili, seasonal dan trendnya terwakili juga. Oke. Nah, saya tidak akan jelaskan terkait simple moving average karena saya asumsikan kalian semuanya sudah dapat ini. Gampang juga weighted moving average ini juga masih saya asumsikan kalian dapat. Nah, berangkatnya trend dan Hulse dan winter itu adalah berangkatnya dari single exponential smoothing atau exponential smoothing sederhana. Jadi untuk seperti yang sudah kalian tahu ya, di exponential smoothing yang sederhana, dia itu terdapat konstanta penghalus yaitu alfa, yang ini nilainya berada di kisaran 0 sampai 1. Nah, apabila pola historis dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu, nilai alfa dipilih adalah yang lebih mendekati 1 karena dia akan lebih mendekati demand aktualnya seperti itu. Kalau tidak sebaliknya, maka dia lebih milih yang mendekati 0 seperti itu ya. Oke. Kita langsung masuk ke persamaan dari single exponential smoothing. Nah, ini cara baca formulasinya adalah ini adalah forecast untuk periode ke T plus 1. Nah, itu sama dengan alfa konstanta penghalusnya dikalikan dengan DT, ini adalah permintaan pada saat time ke T, periode ke T, ditambah dengan 1 minus alfa dikalikan dengan forecast pada saat periode ke T. Nah, contohnya ada seperti ini. Kalian disuruh menentukan hasil forecast untuk periode ke-13 atau bulan Januari tahun 2024. Nah, jika kalian dapat data historis mulai dari Januari sampai Desember tahun 2023. Di sini misal disetting nilai alfanya adalah 0,3. Ada data demand selama 1 tahun mulai Januari sampai Desember 2023. Terus kalian disuruh mencari data forecast ini. Nah, kalian tinggal memasukkan aja. Ini kan ada forecast-nya kan mulai dari periode pertama sampai periode ke-13 kan. Misal contoh ya di sini forecast untuk periode pertama. Biasanya forecast untuk periode pertama di sini itu ngambilnya adalah rata-rata dari keseluruhan demand. Maka di sini rata-rata demand mulai Januari sampai Desember tahun 2023 ya. Didapatkanlah nilainya adalah 46,4. Terus kemudian pada saat ini F1 ini berarti kan T-nya sama dengan 0 ya. Pada saat T sama dengan 0, dia kan kalau kembali ke persamaan yang tadi, itu kan pada saat T sama dengan 0, F1 sama dengan alfa dikalikan D0. D0 kan enggak ada ya, adanya D1. Maka dia pakai yang tadi pendekatannya nilai rata-rata dari 1 tahun sebelumnya. Oke, kemudian pada saat periode ke-1 atau T ke-1, maka persamaannya kan akan jadi seperti ini. FT plus 1 kan tadi kan formulasinya. Maka dia akan jadi F2. Maka dia dapat forecast di periode kedua atau bulan Februari ini. Sama dengan alfa dikalikan DT. Alfa dikalikan D, D-nya kan enggak plus 1. Berarti turun 1. Yang tadinya FT plus 1, T-nya kan 1. Ini DT, maka dia D-nya adalah 1, bukan 2 ya, karena dia tidak ada plus 1-nya. D1 plus 1 minus alfa dikalikan F1, jadi derajatnya turun 1. F2 sama dengan alfa dikalikan D1 plus 1 minus alfa dikalikan F1, turun 1 derajatnya. Oke,
sama dengan 0,3 ini adalah konstanta penghalusnya tadi dikalikan D1 plus 1 minus 0,3 dikalikan F1. Begitu caranya. Oke, sehingga didapatkan hasil forecast pada periode kedua atau bulan Februari adalah 43,59. Begitupun seterusnya. Untuk periode ke-12, maka dia akan dapat forecast yang kalian inginkan ini tadi. Kalian ingin dapatkan, yaitu pada saat T-nya sama dengan 12, berarti kan 12 plus 1, berarti kan 13 ini kan. Nah, maka hasil forecast-nya adalah seperti ini. Ini adalah metode exponential smoothing. Metode Holtz itu merupakan metode corrected yang sebelumnya kalau exponential smoothing itu kan dia tidak bisa membaca pola data trend ya. Nah, untuk itu muncul metode Holtz yang dia bisa membaca pola data yang ada trennya. Nah, persamaannya hampir mirip dengan yang tadi, cuman ini ketambah. Kalau yang tadi itu kan cuma satu ya, satu itu diwakili oleh L ini atau levelnya. Atau saya kalau saya seringnya nyebutnya ini adalah acaknya, demand acaknya. Gitu. Nah, sementara yang T ini adalah trennya, persamaan untuk trennya. Jadi dia selain bisa membaca data demand acak, pola behavior demand acak, dia juga bisa membaca pola data yang mengandung tren karena ada persamaan yang mengantisipasi trennya ini. Nah, ini cara bacanya juga sama ya. Jadi tren T plus 1 sama dengan beta ini konstanta penghalus tambahan untuk yang kaitannya dengan tren itu sama dengan LT plus 1 ini adalah level LT plus 1 dikurangi dengan LT plus 1 minus beta dikalikan dengan TT. Nah, berarti kan kalian harus menemukan dulu LT dan TT ini kan, ya. L1 dan T1. Paling kecilnya kan L1 T1 kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, untuk forecast-nya itu bisa pakai dua persamaan ini. Yang pertama yaitu bisa pakai persamaan yang atas ini, FT plus 1 sama dengan LT plus TT. Atau semisal kalian memiliki ada keterbatasan waktu nih. Nah, misal yang disuruh nyari itu adalah periode ke-13. Sementara kalian kan kalau kalau nyari satu persatu itu enggak cukup waktunya, maka kalian bisa pakai yang ini, periode ini. Jadi kalian cukup mencari beberapa data teratas terus kemudian bisa pakai persamaan yang bawahnya. Oke. Nah, ini misal kita punya data seperti masih data yang sama yang tadi ya. Saya lupa datanya sama apa enggak ya. Sepertinya sama ya. 8.000. Oh, beda. Ini datanya berbeda. Semisal saya punya data seperti ini, nanti Excel-nya ada di bawah kalau enggak salah. Nah, saya punya data seperti ini. Ketika saya plot, nah kan tadi kan tahapannya adalah plotting terlebih dahulu untuk bisa menentukan metode forecast yang mana yang lebih cocok saya terapkan di kasus yang saya hadapi ini. Nah, kebetulan ketika di plotting itu dia bisa terlihat ya, dia ada mengandung musiman, terus juga mengandung apa ya? Mengandung musiman, terus mengandung tren juga ya, ada trennya ya. Sehingga ini akan cocok digunakan diterapkan pada kasus winter sebenarnya. Tapi ini nanti akan kita coba data ini dipakai di dua metode yaitu di Holtz dan Winter. Nanti performanya seperti apa akan terlihat. Nah, terus di Excel kan kalian bisa ya pakai bisa mengeluarkan langsung persamaan regresinya ini kan. Nah, ini nanti akan kepake di sini di Holtz. Oke. Atau kalau kalian kesulitan, aduh saya gaptek Bu, saya enggak tahu nih.
lupa caranya, sudah lama tidak pakai Excel, misalnya seperti itu ya. Nah, bisa kalian pakai persamaan di Excel juga bisa. Kemarin sudah saya kasih Excel-nya ya. Nanti akan saya jelaskan kembali Excel-nya. Oke, ini adalah trennya. Ini adalah ini apa? Saya sampai lupa, Rek. Ngeblank. Ini kalau di persamaan regresi itu kan ada AX plus B ya. Ini A-nya, ini B-nya. Ini trennya, ini apanya ya? Lupa sampai. Nanti deh. Intercept, sorry. Iya, benar. Satu yang T itu adalah trennya atau slope-nya, kemiringannya, yang tadi B-nya itu adalah intercept-nya. Nah, dari persamaan regresi tersebut itu kan dapat seperti itu ya. Intercept-nya adalah 12.015, trennya adalah 1.549 ini. Nah, ketika dimasukkan ke dalam persamaan regresi, misal di sini alfanya ini kan harus dicoba-coba ya. Misal di sini kalian pakai alfa 0,1 dan 0,2. Terus kemudian pada saat kalian nyari T-nya sama dengan 0, nah berarti kan nyari L1 dan T1 nantinya. Arahnya adalah nyari ke situ. Ini nyari L1 dulu. L1 sama dengan alfa plus D1 ditambah dengan 1 minus alfa L0 plus T0, persamaan yang tadi ya. Nah ini ya, dia setara ya, setara dengan yang ini D-nya dt plus 1, ini juga LT plus 1 setara. Sedangkan yang ini turun T, berarti tidak usah plus 1. Berarti kalau nyari L1, T-nya 0, berarti 0, T-nya 0, D0 plus 1, 1 D1, L0, T0. Berarti kan kalian harus dapat dulu L0 dan T0-nya ya. Ya, L0, T0-nya ya dari regresi tadi. Oke. L0-nya adalah yang ini, T0-nya adalah yang slope-nya, kemiringannya. Oke, bisa langsung dimasukkan. D1 ditambah dengan 1 minus alfa dikali L0 plus T0. Ini pakai datanya kalau nggak salah di bawahnya. Nah, ini betul. Ini adalah D-nya. Terus tinggal masukkan. Ini konstanta penghalus untuk level 0,1 tadi pakainya. Dikalikan dengan D1 plus 0,9 dikalikan dengan L0. L0-nya adalah yang tadi 12.015 ditambah dengan 1.548, ini adalah T0-nya. Maka sama dengan 13.007,69 ini. Nah, demikian juga cara nyari T1-nya. T1 kan berarti T kecilnya itu kan sama dengan 0. Maka untuk T1 itu persamaannya bisa dimasukkan seperti ini. Beta dikalikan dengan L1 minus L0 plus 1 minus beta dikalikan T0. Ya, seperti itu. Jadi tinggal masukkan 0,2, ini 0,2. L1-nya adalah yang tadi dicari ketemu 13.000 sekian itu, dikurangi dengan L0-nya yang tadi dari regresi, ditambah dengan 0,8 kali T0. Didapatkanlah dia T1-nya ini. Nah, terus kemudian kalian nyari F1-nya. F1 misal. Sama dengan L0 plus T0 kalau pakai persamaan yang ini tadi. Sehingga didapatkan F1-nya adalah 1364. Nah, terus kemudian F2-nya adalah seperti ini. Nah, kalau F12 berarti kan sama dengan L11 ditambah T11. Jadinya seperti ini. Atau kalian bisa tuh, misal nyari yang paling bawah langsung, pakai persamaan ini bisa. Pakai persamaan yang kedua, untuk persamaan progres yang kedua. Nah, jika menggunakan persamaan ini, pastikan data level dan tren yang digunakan pada kuarter yang sama data kuarter yang ingin dicari. Jadi, biasanya kuarter ini kaitannya dengan, semisal ya, data kalian itu
Kalau yang ini kan kebetulan datanya adalah kuarteran ya. Nah, dalam 1 tahun dia ada 4 kuarter. Misal kuarter 2, 3, 4, 1. Berulang lagi kuarter 2, 3, 4, 1. Berarti kalian harus minimal nyari, karena dia ada 4 kuarter, kalian harus nyari 4 kuarter pertama untuk nyari data selanjutnya. Nah, seperti itu. Bisa lompat. Tapi kalau pakai persamaan yang atas ini, kalian tidak bisa lompat. Kalian harus nyari urut sampai ke periode yang ingin kalian cari. Tapi kalau pakai cara yang yang metode forecast yang kedua, kalian bisa lompat. Jadi dari 1-4 sudah ketemu nih pakai persamaan forecast yang pertama. Kalian langsung pengen nyari periode ke-13 bisa pakai ini. Misal di sini saya pengen nyari periode ke-5 ya. Periode ke-5 itu kan bisa saya dapatkan dari T sama dengan 1 ditambah dengan 4. Ya, berarti N-nya 4. 1 ditambah dengan N-nya 4. Berarti kan F5 ketemunya. Ini nanti pengaruhnya di persamaannya. Kan LT plus N dikalikan TT. LT, L1 plus N-nya tadi kan 4. Berarti 4T1. Jadi ketemunya tetap 5. Atau kalian pengen nyari data ke-13. Data ke-13 pakai data 1 ke 1. Nah, berarti kan 1 ditambah dengan 12 sama dengan 13. Berarti kalian pakai L1 plus 12 dikalikan T1. Maka akan ketemu data ke-13. Syaratnya tadi ya, harus pakai kuarter yang sama. Jadi kalau semisal data ke-13, 13 itu kuarter berapa? 13 itu kuarter 2 ya. Ya, kuarter 2 kan. Maka dia harus pakai data kuarter 2. Ya. Atau periode pertama ini. L1, T1 ya. Ini seperti itu. Pokoknya harus di di kuarter yang sama. Semisal kalian pakai kuarter ketiga untuk mencari data di kuarter ketiga selanjutnya, misal data kuarter 3 selanjutnya data ke-10 ini. Nah, harus pakai di kuarter yang sama seperti itu. Oke. Nah, ini hasil forecast untuk metode Holtz. Coba kalian lihat ya, hasil forecast-nya ini yang berwarna orange ini, orange atau kuning ini ya. Nah, bisa kalian lihat, Holtz ini hanya bisa membaca tren kenaikannya saja, tapi dia tidak bisa membaca data musimannya, ya. Maka dari itu muncullah metode kedua, yaitu metode Winter yang dia bisa, sorry. Iya, betul ya. Metode kedua yang dia bisa membaca data tren dan musimannya, yaitu trend and seasonality corrected exponential smoothing atau yang lebih dikenal dengan metode Winter. Oke, untuk metode Holtz sekian dulu. Metode Winter akan saya buatkan di video yang terpisah ya, karena cukup panjang tahapannya. Oh iya, sebelum saya akhiri, ini saya tunjukkan Excel-nya dulu ya untuk Holtz. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari level itu kalian bisa pakai ini ya. Kalian kan plot grafiknya dulu di sini kan. Terus tinggal pilih aja. Saya sedikit lupa juga ini. Jenis-jenis grafik itu, chart design ini. Nah, ini kalian pilih yang ada persamaan regresinya, yang fx ini, maka dia akan muncul persamaan regresinya langsung. Atau kalau kalian pakai Windows yang berbeda, misal kalian mau pakai persamaan langsung di Excel, itu bisa pakai sama dengan slope. Slope ini untuk kemiringan. Y-nya kan
yang demand ya. Terus X-nya adalah yang periode. Oke, maka dia akan muncul ini. Terus kemudian untuk intercept sama juga. Intercept Y-nya. Terus kemudian ini X-nya. Nah, seperti ini. Oke. Ketemulah dia slope dan intercept-nya. Ini lebih mudah sih. Jadi kalian enggak tapi kan di endingnya kalian tetap harus memplotting grafiknya kan untuk tahu metode apa yang paling cocok diterapkan di kasus tersebut kan. Jadi terserah mau pakai yang mana. Oke, untuk metode Holtz sekian dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan secara langsung atau bisa melalui koordinator modulnya ya. Saya akhiri untuk metode Holtz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.